Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 1 Januari 2025 merupakan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Bapak Paskalis Edwin. Lagu We Wish You a Merry Christmas dipadusuarakan oleh Lydia Hanafi, Maria Paula, Faustina Sherenita, Gia Cinta Fabiola, Frederick Suciadi, dan Ivan Sura Atmaja. Selamat Tahun Baru, mari bersiarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas semua anugerah yang telah kami terima di tahun 2024. Ampunilah kesalahan kami, terutama karena kami kurang menunjukkan tanggung jawab dalam mengembangkan anugerah-Mu itu. Kini utuslah Roh Kudus-Mu, agar Ia menerangi dan membimbing kami dalam memahami firman dan rencana-Mu atas diri kami di tahun 2025. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan, bab 6, ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenali bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah.
Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4, ayat 4 sampai 7. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka anak telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jikalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Setelah mendengar berita dari para malaikat bahwa Yesus lahir di Betlehem, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika anak itu genap 8 hari dan harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat
sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Menyongsong tahun baru dengan penuh harapan. Renungan dibawakan oleh Bapak Paskalis Edwin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menjelang akhir tahun 2024, media sosial membanjiri kita dengan informasi-informasi yang menciutkan hati. Beragam ramalan dilontarkan oleh para pengamat ekonomi tentang situasi dunia. Namun, mayoritas menyampaikan situasi yang gelap. Kenaikan PPN 12%, penurunan daya beli masyarakat, dan penurunan jumlah kelas menengah sebanyak 9,5 juta orang dalam 5 tahun terakhir. Terbayang utang-utang yang sulit dilunasi. Bahkan sebaliknya, mungkin malah bertambah. Situasi politik dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Perang di beberapa bagian belahan dunia terus berlanjut, dan belum ada titik terang penghentiannya. Semua bentuk-bentuk kegelapan itu berjajar bagaikan cakar-cakar iblis yang menebar ketakutan dan kecemasan yang menggetarkan. Demikianlah dalam memasuki tahun 2025 ini, kita seperti diajak kembali ke drama awal penciptaan dunia, ketika kuasa Allah berhadapan dengan kekuatan-kekuatan negatif yang dilambangkan oleh kaus awali, kegelapan dan samudra purba, yang mencoba mengaburkan keagungan Allah. Mungkin seperti orang Israel yang hendak memasuki tanah terjanji, dicekam ketakutan yang luar biasa. Demikian juga kita yang hendak memasuki tahun 2025. Israel ketakutan karena membayangkan ganasnya penduduk asli Kanaan, orang Enak yang begitu besar dan kuat, sehingga mereka merasa tidak berdaya menghadapinya, seakan-akan mereka hanyalah seekor belalang di hadapan mereka. Haruskah bayangan gelap situasi dunia ini menjadi seperti rantai besi yang diikatkan pada kaki kita, sehingga langkah kita terseret-seret gontai memasuki tahun 2025? Kisah penciptaan menunjukkan bahwa Allah tidak menghancurkan kaus awali, melainkan mengatur dan mengendalikannya. Dengan kata lain, kegelapan dan kesulitan akan terus ada dan selalu mengancam kehidupan di dunia. Dari sebab itu, tidak sepantasnya kita memimpikan dunia tanpa kegelapan, tanpa kesulitan dan penderitaan. Kehadirannya merupakan undangan untuk melihat semua itu sebagai tantangan dan peluang untuk membangun sikap selalu berjaga-jaga dan semangat untuk bekerja keras agar kita bisa mengatur dan mengendalikan kegelapan itu. Banyak orang Israel yang ketakutan karena merasa tidak berdaya menghadapi penduduk Kanaan yang besar dan kuat, telah memutuskan untuk meninggalkan Musa dan memilih pemimpin baru yang memimpin mereka kembali ke tanah Mesir. Rasa takut dan cemas membuat mereka mengambil keputusan yang salah dan berujung pada maut. Kita tidak mau mengulang kesalahan mereka. Sebaliknya, kita mau meneladani para gembala yang semula sangat ketakutan ketika seorang malaikat berdiri di dekat mereka. Namun setelah mendengar berita, malaikat mereka berkata, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Dengan penuh sukacita dan harapan mereka pergi ke Betlehem untuk menemui Immanuel yang baru lahir. Kabar sukacita apa yang kita dengar sehingga kita bisa menyongsong tahun 2025 dengan penuh sukacita dan harapan, meski kesulitan dan rintangan menghadang di depan kita? Bacaan pertama menyampaikan kepada kita adanya berkat dan perlindungan Tuhan. Berkat yang dahulu dijanjikan kepada Israel, kini juga diberikan kepada kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di tahun 2025. Kita hanya bisa menduga-duga. Namun dalam tantangan dan ketidakpastian itu, kita melangkah dengan rasa damai dan aman karena kita percaya akan janji berkat-Nya bahwa Ia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Keyakinan ini mendorong kita untuk berusaha dengan lebih semangat, lebih terarah dan percaya diri. Berkat itu membuat kita merasa aman, seperti seorang anak yang merasa aman meski berjalan di tempat yang gelap dan penuh bahaya. Sebab ia melihat ayahnya selalu berjalan di sampingnya, melindungi dan menuntunnya. Bukankah kita telah menjadi anak-anak Allah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Setelah genap waktunya, Allah mengutus anak-anaknya yang lahir dari seorang perempuan, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga alih-alih waris oleh perbuatan Allah. Dia menyertai kita bukan secara pasif, melainkan aktif. Ia menyinari hidup kita dengan wajah-Nya, sehingga kegelapan pun lenyap. Duka cita pun sirna berubah menjadi sukacita, karena ada penghiburan dari Dia. Ia memberi kita kasih karunia, kekuatan untuk bertumbuh dan berbuah, meski kita berada di dunia yang penuh kesulitan. Akhirnya, Ia berjanji memberi kita damai sejahtera, damai yang mendalam yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Masalahnya sekarang, apakah kita benar-benar merasakan Allah seperti ayah kita sendiri yang selalu menyertai kita? Bagaimana kita bisa selalu merasakan kehadiran-Nya yang menjanjikan hal-hal yang indah itu? Kita memang sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi anak-anak adopsi. Sebagai anak adopsi, kita perlu belajar menjadi anak sejati, belajar hidup sesuai dengan hidup ayah angkat kita, membangun komunikasi dengan Dia, dan mempelajari cara hidup dan cara hadirnya. Mengingat Allah Bapa kita adalah kasih, kita perlu belajar hidup dalam kasih, belajar mengucapkan kata-kata kasih. Dengan demikian kita akan menjadi PK, merasakan kehadiran-Nya, dan dapat membaca setiap peristiwa dalam terang iman, artinya dalam kehadiran-Nya. Misalnya setiap hari, setiap kegiatan, kita mulai dengan doa, dengan keheningan meski sejenak, untuk menyadari kehadiran-Nya. Kesadaran bahwa kita ini hidup di dalam kehadiran-Nya yang membawa berkat dan perlindungan akan memberikan kita rasa damai dan tentram. Allah yang Maha Kasih, Engkaulah Bapa kami yang selalu menyertai dan melindungi kami. Syukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya kami mampu menyadari kehadiran-Mu dalam seluruh perjuangan dan pergumulan kami di tahun 2025. Biarlah Roh-Mu selalu menjadi terang, pembimbing, dan penghibur, sehingga kami melangkah dengan penuh keberanian dan kekuatan serta sukacita di tahun yang baru ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Merry Christmas.
Merry Christmas and a Happy New Year.